Guys, mengapa TNI di Indonesia masih lagi menggunakan pisau impor? Entah, kenapa guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan don't forget to klik Musa Channel di page Facebook. Buka saja type Facebook dan cari Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa ada bersama dengan Musa Channel, yang sentiasa menyokong dari dulu sampailah pada ketika ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Lesma Mil Teach. Dan kalau kita tengok judul video dia, mengapa guys? Why TNI masih lagi menggunakan pisau impor? Kalau kita tengok durasi video ini dalam 11 minit, apa-apa pun guys, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bercerita ataupun kita akan bagi sedikit kupasan mengenai pisau impor yang masih lagi digunakan di TNI di Indonesia. Apa-apa pun guys, jom layan. Oh, ini TNI di Indonesia guys, yang dikatakan masih lagi menggunakan pisau impor. Masih menggunakan pisau impor. Kopassus menggunakan pisau Fairbairn 6 buatan Carl Slipper yang diimpor dari Jerman. Kostrad menggunakan pisau Aitor dari Spanyol. Korps Marinir mengimpor pisau buatan Eichhorn dari Jerman. Pada video unboxing pisau Aitor, banyak yang mempertanyakan mengapa TNI masih mengimpor pisau dari luar negeri. Padahal katanya pisau buatan lokal bagus-bagus dan tidak kalah dari pisau buatan luar negeri. Ada juga yang ketika melihat harga pisau militer langsung kejang-kejang. Mengapa harganya mahal sekali? Kita akan membahasnya dalam video ini. Meskipun hanya membahas pisau, nantinya banyak hal yang akan kita ungkap di sini. Jadi, mengapa TNI menggunakan pisau impor? Sekarang, silakan pergi ke dapur dan lihat pisau dapur yang kalian miliki. Ya, ini pisau dapur. Kemungkinan besar pisau di dapur kalian adalah juga pisau impor. Pisau made in China diimpor dari Cina. Mungkin ada sebagian yang memakai pisau buatan lokal semacam ini. Tapi, sebagian besar pisau dapur murah yang dijual di supermarket di Indonesia adalah buatan Cina. Bagi orang yang lebih tajir, mungkin tidak lagi menggunakan pisau Cina. Mungkin pisaunya mulai dari Tramontina buatan Brasil, Victorinox dari Swiss, atau Wusthof yang diimpor dari Jerman. Sekedar info, pisau Wusthof ini harganya Rp4.989.000. Silakan kejang-kejang lebih keras lagi. Mengapa pisau impor merajai di Indonesia? Ini karena di Indonesia tidak ada industri pisau. Maksudnya, industri pisau skala besar yang memiliki kemampuan produksi massal. Industri pisau di Indonesia baru sebatas perajin-perajin perorangan dan UMKM skala kecil, termasuk yang memproduksi pisau-pisau standar militer. Kemampuan produksinya mungkin hanya berkisar di bawah 100 unit per bulan. Ini belum bisa memenuhi kebutuhan militer yang dalam pengadaannya membutuhkan jumlah banyak dalam waktu singkat. Sebagai gambaran, jumlah personil TNI sekitar 450.000 orang. Jika rentang usianya antara 20 hingga 58 tahun, maka dalam rangka mempertahankan jumlah untuk menggantikan yang pensiun, setiap tahun harus ada perekrutan sebanyak 11 ribuan personil. Jika setiap personil mendapat jatah pisau, setidaknya ada kebutuhan 11.000 pisau per tahun. Karena di Indonesia belum ada industri pisau militer dengan kemampuan produksi massal, maka kebutuhan itu harus diimpor. Memang, sebagian dari kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh PT Pindad dengan bayonet S1. Tapi, itu adalah bayonet sebagai kelengkapan senapan serbu SS1 dan SS2. Untuk pisau militer non-bayonet, belum ada produsennya di dalam negeri yang mampu memproduksi massal. PT Pindad pernah membuat pisau komando BK1. Namun, saat ini produksinya tidak lagi dilanjutkan. Ada banyak faktor mengapa industri pisau di Indonesia kurang berkembang. Salah satu di antaranya adalah pada industri hulunya, yakni industri baja. Industri baja di Indonesia belum memproduksi baja yang spesifikasinya cocok sebagai bahan baku pisau.
Baja sebagai bahan baku pisau harus memiliki kadar karbon yang cukup tinggi agar ia bisa dikeraskan atau dihardening atau disepuh dalam istilah pandai besi. Baja-baja yang diproduksi oleh PT Krakatau Steel saat ini adalah baja-baja berkarbon rendah. Baja-baja ini sesuai untuk keperluan konstruksi bangunan, rangka kendaraan, pembuatan tangki atau bejana tekan, dan sebagainya, tapi tidak cocok sebagai bahan baku pisau. Maka, pembuat pisau yang relatif modern di Indonesia yang menggunakan bahan baja semisal D2, IC 440C atau Sleipner A88 masih bergantung pada bahan baku baja impor karena baja jenis ini belum diproduksi di Indonesia. Sedangkan pandai besi tradisional menggunakan bahan-bahan bekas seperti per mobil bekas, piring atau klaker, bekas gergaji kayu, dan sebagainya. Benda-benda ini aslinya juga impor. Harga pisau militer lokal pun sebenarnya juga tidak murah. Contohnya, pisau buatan Teddy Cardin ini harganya Rp1.300.000. Atau produk pisau Krakatau juga di kisaran harga yang sama. Semoga tidak ada lagi yang kejang-kejang. Yang murah adalah pisau bagian semisal pisau dapur seperti ini. Harganya hanya Rp3.000. Dari pabriknya mungkin hanya Rp2.000. Bahannya dari stainless steel tipe 430. Stainless steel jenis ini tidak cocok untuk bahan pisau karena kadar karbonnya hanya 0,12%. Jika ditekuk, pisau ini akan bengkok. Kalau itu berbeda dengan pisau Cina ini. Meskipun sama-sama murah, tapi bahannya lebih sesuai untuk pisau. Karena industri hulunya belum memenuhi, maka perajin pisau tradisional tidak punya akses mendapatkan bahan yang sesuai. Terpaksa harus menggunakan bahan stainless steel apa adanya. Lalu, kita kembali ke pisau militer. Mengapa pisau saja sebegitu mahal? Hal ini karena harga bahannya sudah mahal. Pisau militer menggunakan bahan tool steel yang merupakan baja paduan. Unsur paduan pada baja seperti krom, molybdenum atau vanadium harganya jauh lebih mahal daripada besinya itu sendiri. Dan proses produksi baja jenis ini membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi. Industri baja semisal Krakatau Steel, jika ingin memproduksi baja paduan seperti ini, membutuhkan investasi instalasi mesin-mesin baru yang nilainya ratusan miliar atau mungkin triliunan rupiah. Kemudian, proses pembuatan pisaunya juga lebih rumit. Proses hardening pada baja karbon biasa dapat dengan mudah dilakukan di udara terbuka, dibakar sampai membara, kemudian dicelup. Sedangkan untuk beberapa baja paduan, saat proses pemanasan tidak boleh terkena udara luar, karena bisa terjadi oksidasi yang merusak komposisi baja. Proses heat treatment dilakukan pada ruang udara inert atau bahkan vakum. Ini hanya bisa dilakukan oleh industri besar. Untuk pembuat pisau handmade, biasa mengakali dengan membungkus pisau yang dihardening dengan stainless steel foil. Di dalamnya, diberi kertas atau tisu yang saat terbakar menghabiskan oksigen di dalam foil. Beberapa industri pisau menggunakan proses cryogenik setelah tahap hardening dan tempering. Maka, tak heran pisau-pisau ini harganya lebih mahal. Jangan dibandingkan dengan pisau militer murah made in China yang dijual di online shop. Ini contohnya. Ini adalah kukri buatan Cina yang harganya hanya Rp95.000. Gagang kayu ini bukan aslinya. Aslinya gagangnya dari plastik. Kenapa diganti kayu? Karena setelah dibuka, pertama kali dicoba dibacokkan pada pohon, gagangnya langsung goyang. Dan setelah seminggu, gagangnya patah. Jadi, ada harga, ada kualitas. Kita kembali ke permasalahan industri pisau di dalam negeri. Masalah industri hulu ini juga bukan hanya pada baja, tetapi banyak sekali lainnya. Di antaranya logam lain semisal aluminium, bahan plastik, bahan kimia, komponen elektronik, dan lain-lain. Ini adalah pisau Aitor Jungle King 2. Gagangnya terbuat dari aluminium. Pisau militer buatan lokal juga ada yang bergagang aluminium. Tapi, pisau Aitor ini menggunakan gagang aluminium aircraft grade, yakni yang digunakan di industri pesawat terbang. Mungkin ini tipenya 7075. Dan grade aluminium ini sepertinya juga belum diproduksi di Indonesia. Aluminium alloy yang sudah diproduksi di Indonesia diantaranya tipe 6063 yang digunakan membuat barang-barang dengan proses extrusion. Misalnya, profil aluminium untuk kusen pintu dan jendela, rangka lemari kaca, dan lain-lain. Kekuatannya jelas di bawah aircraft grade aluminium alloy. Sekarang, mengapa belum ada investor yang tertarik untuk membangun industri pisau di tanah air? Padahal, pasar atau kebutuhan pisau sebenarnya sangat besar. Setiap rumah pasti membutuhkan pisau, minimal satu buah pisau dapur.
Selain karena industri hulunya masih lemah, mungkin para investor memilih jalan yang lebih pragmatis. Membangun pabrik pisau yang mampu memproduksi massal membutuhkan investasi puluhan miliar. Itu pun belum tentu sukses dan balik modalnya lama. Lebih mudah mengimpor pisau dari luar negeri. Bisa dicoba dulu dalam jumlah kecil, mungkin dengan modal 100 juta. Kalau laku, langsung cuan dan bisa impor lagi lebih banyak. Kalau tidak laku, ruginya tidak sampai miliaran. Dengan mindset ini, akibatnya pasar pisau di Indonesia didominasi oleh produk-produk asing. Pisau-pisau dapur yang dijual di supermarket hampir 100% adalah produk impor. Pisau dapur buatan perajin lokal hanya menempati pasar-pasar tradisional dan lapak pedagang kaki lima. Untuk pisau militer, TNI harus mendatangkan pisau dari luar untuk memenuhi kebutuhannya. TNI sendiri sebenarnya sudah seringkali memesan pisau buatan lokal semisal pisau Teddy Cardin, pisau Krakatau, Gogen Bladesmith, Teja Pisau, dan lain-lain. Pernah juga pisau Raider menggunakan pisau dari perajin lokal yang kemungkinan dari Blitar. Tapi karena proses pembuatannya masih handmade, kuantitas atau jumlah produksinya masih sedikit. Hanya memungkinkan untuk satuan-satuan kecil atau pisau custom untuk para perwira. Untuk kebutuhan dalam jumlah besar masih harus diimpor. Dari pembahasan pisau ini, kita harus menyadari bahwa masih banyak ketertinggalan yang harus dibenahi bersama. Indonesia memang sudah bisa membuat senapan serbu, kendaraan tempur, pesawat terbang, kapal perang, dan lain-lain. Tapi, jika industri hulu dan industri komponen pendukungnya tidak ada di dalam negeri, maka daya saing produk tersebut akan sangat lemah. Sebagai contoh senapan serbu, memang sudah dibuat di Indonesia. Namun, baja sebagai bahan laratnya masih harus diimpor. Alutsista adalah produk akhir yang membutuhkan suplai dari industri hulu dan puluhan industri komponen pendukung. Contohnya, untuk membuat rudal atau peluru kendali, dibutuhkan industri aluminium untuk membuat airframe dan sirip-siripnya, industri kimia dan bahan peledak untuk propelan pendorong dan hulu ledaknya, industri komponen elektronika dan semikonduktor untuk sistem pengendali, industri lensa dan fotodetektor untuk sistem sensornya, dan lain-lain. Jika industri-industri tersebut belum ada, maka meskipun kita bisa membuat rudal, komponennya masih tergantung kepada negara lain. Akhirnya, kita tidak perlu overproud bahwa Indonesia bisa membuat senjata yang membuat Amerika ketar-ketir, Cina panik, Malaysia menangis, dan Brunei minta pulang. Lebih baik kita memahami kekurangan untuk bersama-sama mengejar ketertinggalan. Sebagaimana pelari yang tertinggal di belakang, maka untuk mengejar yang di depan, harus berusaha 2 kali lebih keras dibanding yang sudah di depan. Untuk bisa mendahului, harus berupaya 3 kali lebih keras. Tapi, kalau hanya ingin sekedar menghibur diri, masih banyak pelari lain yang ada di belakang kita. Sampai jumpa. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi diterangkan oleh admin sebenarnya kenapa TNI di Indonesia masih lagi membeli ataupun mengekspor pisau-pisau di luar. Dan kebanyakan pisau militeri untuk ketenteraan dibeli daripada Jerman. Sedangkan Indonesia mampu sebenarnya untuk memproduksikan pisau-pisau yang berkualiti. Cuma kalau kita tengok di Indonesia, alasan daripada admin kalau kita dengar tadi, dikatakan belum ada satu company ataupun syarikat di Indonesia yang mampu untuk menghasilkan ataupun memproduksikan pisau militeri secara besar-besaran. Adapun yang menghasilkan pisau di Indonesia, dia secara personal, seorang-seorang buat dan dihasilkan untuk kegunaan bukan dalam skala besar tetapi dalam satu. Dan pernah sekali pisau militeri dihasilkan di Indonesia, kalau tidak silap PT PAL ataupun PT yang lain, kalau tidak silap menghasilkan pisau militeri tetapi tidak dapat dikomersialkan secara meluas. Tidak tahulah sebab apa. Dan dikatakan kalau kita tengok personal aktif TNI di Indonesia melebihi daripada 400,000 orang TNI. Bayangkan satu pisau yang berharga dalam militeri, berharga dalam ribuan rupiah dan didarabkan dengan 400,000 personal aktif TNI di Indonesia. Jadi berapa sudah tu kos untuk supply pisau saja guys. Belum lagi kita bercerita mengenai alat senjata yang lain. Tapi pada masa kini pisau militeri masih lagi diimport di luar daripada di Indonesia. Dan mungkin 2-3 tahun lagi kemungkinan Indonesia akan mampu untuk menghasilkan pisau buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Mungkin sekarang fokus mereka adalah dalam bidang
dalam bidang alusista ataupun senjata-senjata yang lebih besar daripada pisau. Kemungkinan, kita tidak tahu, itu adalah salah satu strategi di Kementerian Pertahanan di Indonesia. Mungkin selepas ini mereka akan fokus dalam bidang ataupun dalam menghasilkan pisau untuk kegunaan untuk menghasilkan pisau militeri untuk kegunaan TNI di Indonesia. Tapi apa-apa pun kita mengharapkan agar semua PT di Indonesia mampu untuk menghasilkan satu pisau yang berkualiti untuk kegunaan pisau militeri di dalam Indonesia maupun dipasarkan di luar daripada Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Jangan lupa guys, kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.